kebersihan itu kan berharga. Betul. Nah, maka seseorang, Genzi atau siapapun, supaya dia juga berharga, tergantung kepada apa yang dia lakukan. Maka kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang berharga, diakui atau tidak diakui, orang lain akan memberikan apresiasi bahwa dia merupakan sosok yang berharga. Sebaliknya seperti itu. Itu aja mungkin Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower, ketemu lagi dengan saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat. Nah, kali ini saya bersama dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang jauh-jauh datang dari Sumeneb ke Surabaya, menempuh perjalanan kurang lebih 4 atau 5 jam ya Mas? 4 jam ya, 4 jam, lumayan loh ya itu ya. Nah, kalau ngomongin soal Mas Abrari ini ternyata bapak-bapak yang Gen Z banget ya. Dari tadi ngobrolinnya soalnya bahasanya itu bahasa-bahasa Gen Z gitu loh. Tapi kalau ngomongin soal Gen Z sendiri, pernah nggak sih Empower ngeliatin anak-anak sekarang ya, atau mungkin Empower sendiri sering keluar rumah, mungkin ke kampus atau ke kantor, biasa bawa tumbler, biar apa? Biar nggak beli air kemasan, atau mungkin justru sebenarnya malah ikutan tren thrifting biar lebih ramah lingkungan. Nah, itu semua bagian dari gaya hidup eco-friendly yang lagi booming sekarang, apalagi di kalangan Gen Z. Cuman pertanyaannya, apakah ini cuma tren gaya atau sudah jadi gerakan nyata yang bisa mengubah masa depan? Nah, mari kita bahas bareng sama Mas Abrari Alzal dari DPRD Jawa Timur yang juga concern sama isu lingkungan dan generasi muda. Tujuan fenomena gaya hidup hijau di kalangan muda saat ini, Mas Abrari. Menurut Mas Abrari sendiri, kenapa tren eco-friendly ini banyak digandrungi Gen Z? Kayak aku Gen Z. Silakan Mas. Oke. Jadi senang juga gitu ya, ada Gen Z yang memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan, karena populasi Gen Z itu di Republik ini kan tidak kurang dari 60%. Jadi hari ini yang lagi booming soal eco-friendly ini. Nah, saya cuma berharap ini bukan apa semacam latah gitu ya. Karena di Republik ini itu kecenderungannya itu kan latah. FOMO ya? Ya, FOMO. lagi musim ini Betul. Gitu kan, lambat laun kemudian itu menghilang sesuai dengan hukum alam. Tetapi prinsip, kalau misalkan ini tidak hanya sekedar tren, tetapi ada kesadaran yang muncul dari dalam, menurut saya ini luar biasa. Hari ini, Mbak Yuris, kita tahu orang-orang mengeluh panas gitu. Kenapa panas? Karena benua, jadi di Antartika itu kan menganga gitu ya. Lapisan ozon di Antartika itu menganga, lalu didukung dengan green effect house, itu efek rumah kaca yang kemudian membuat suasana ini semakin panas. Nah, panasnya suasana ini itu antara lain karena banyak pihak yang tidak peduli kepada lingkungan. Nah, munculnya anak-anak Gen Z yang populasinya 60 tahun ini yang tidak saja care terhadap kebersihan, tetapi juga dia ingin mengeksistensikan dirinya sebagai SDM yang peduli gitu ya, peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau kita bicara soal kebersihan itu, di Jepang itu tukang sapunya sedikit, tetapi bersih. Di Australia bersih karena tukang sapunya banyak. Di Indonesia tukang sapunya banyak, sampahnya lebih banyak. Nah, harapan saya di Gen Z ini yang lagi booming sekarang, mudah-mudahan ini kesadaran yang tumbuh, karena memang pendidikan kita soal kebersihan ini tidak dari awal. Beda dengan Jepang gitu ya. Anak-anak TK di Jepang itu diajarin untuk memungut sampah ketika mereka melihat sampah di tengah jalan. Nah, anak-anak kita sepertinya karakter yang seperti ini belum seperti di Jepang. Tuh.
sangat senang, sangat apresiasi terhadap budaya yang tidak hanya, yang saya harapkan tidak hanya muncul sesaat lalu hilang berkelanjutan. Itu Mbak Yuris. Berarti memang tren eco-friendly ini diharapkan Mas Abrari adalah nggak cuma FOMO tapi juga bisa berkelanjutan seterusnya ya, akhirnya menjadi budaya kita gitu ya Yes. Mas ya. Jadi di Jatim itu juara produsen sampah Juara produsen sampah setelah Jakarta. nomor 2 setelah Jakarta. Nomor 2 Wow. setelah Jakarta untuk ukuran se-Indonesia. Oke. Nah, rata-rata sampah di Surabaya saja itu kan tidak kurang dari 2 juta meter kubik. Itu per hari. Per hari Per ya. hari di seluruh Jatim. Nah, sampah-sampah itu sebagian besar sampah yang non-organik. Nah, makanya kalau kemudian anak-anak kita sudah mulai sadar tidak lagi mengonsumsi air kemasan yang kemudian ada wadahnya dibuang ke tempat sampah. Ya. Anak kita kalau kita lihat sekarang kan sudah bawa apa namanya tumbler ya, ya. tumbler. Ke mana-mana itu untuk mengurangi populasi sampah, terutama di sekitar RT atau RW lah dan seterusnya itu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal anak muda di Madura kan, Mas Abrari kan dari Madura nih ya. Kira-kira pernah nggak sih nemu apa ya contoh yang langsung dilihat sama Mas Abrari gaya hidup ramah lingkungan yang sudah dilakukan anak muda yang ada di Madura? Ya, saya menemukan setidaknya di 2 titik ya. Jadi terutama di pondok pesantren karena tren hari ini kan eko pesantren. Jadi para santri yang sebagian besar adalah anak muda itu sampahnya tidak lagi dibakar, tetapi dipulung. Dipulung, kemudian dari sampah ini diproduksi menjadi souvenir, kemudian menjadi apapun hiasan dinding, diproduksi kembali. Nah, selain untuk mengurangi soal populasi atau volume sampah ini, maka di situ kan ada nilai ekonomis. Itu yang sampah non-organik. Lalu yang organik dipindai juga, kemudian difabrikasi menjadi kompos. Sehingga tanah-tanah itu kemudian pada akhirnya diharapkan tidak lagi menjadi tanah yang di atasnya ada tumbuhan, kemudian pupuknya tidak selalu pupuk kimia, tetapi ada pupuk organik. Nah, itu lagi ngetren sekarang dengan adanya eko pesantren, terutama di Kabupaten Sumeneb yang saya tahu. Tetapi ini satu sisi, karena tidak semua di Sumeneb itu pesantren, ada gengsi-gengsi yang lain yang tidak atau belum memiliki pikiran yang seperti itu, sehingga menganggap teritori di situ itu sebagai semuanya menjadi tempat sampah juga. Jadi buang sampahnya di mana-mana, di sungai, di parit, di selokan. Nah, dengan boomingnya urusan eco-friendly ini, nah sekali lagi saya berharap yang sekarang saya lihat kan mulai di perkotaan nih, di perkotaan, mudah-mudahan menyebar ke masyarakat gitu. Kemudian ini menjadi satu budaya. Masa kita kalah sama gajah gitu ya? Kenapa tuh gajah? Gajah itu kan menjaga kebersihan, makanya di mana-mana tuh ada tulisan gajahlah kebersihan gitu. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Oke, ini lucu banget. Baik. Seru ya Pak kalau ngomongin eco-friendly dan juga eko pesantren tadi ya, itu menarik sekali. Tapi kalau dari eko pesantren sendiri yang sudah diterapkan di banyak pesantren di Madura, itu kira-kira bisa nggak dibawa keluar pesantren kegiatan itu? Ya, jadi memang ini kan pilot proyeknya Ibu Gubernur ya. Jadi Ibu Gubernur mencoba melakukan kampanye soal kebersihan ini yang dimulai dari pesantren karena kultur di Madura itu adalah kultur yang religius.
Nah, jadi peresmiannya pada saat Eko Pesantren itu Bu Gubernur dulu. Tetapi sekali lagi, Yuris, kan ya namanya program tidak selalu beriringan positif gitu. Betul. Tantangannya banyak. Tantangan yang paling besar itu kan soal kesadaran, soal awareness dari para pihak, terutama ketika di rumah-rumah. Maka oleh karena itu menjadi penting bagi saya, para pengampu kebijakan itu membumikan wacana eco-friendly ini dimulai dari rumah setidaknya, karena rumah itu adalah lembaga pendidikan pertama. Betul. Kemudian dari rumah masuk ke sekolah. Terus, nah ini kemudian lambat laun akan menjadi budaya. Akan menjadi budaya dan anak-anak itu tidak lagi takut kepada gurunya, tidak takut kepada orang tuanya, tetapi atas kesadaran pribadinya, dia menyadari betul bahwa jangan ada sampah yang berserakan dan seterusnya. Bahwa kebersihan itu penting dan seterusnya. Betul. Oke. Menarik ya obrolannya tadi eco-friendly sampai ke anak muda yang ada di Madura yang ternyata sudah melaksanakan itu ya Pak, karena itu program dari Bu Gubernur ya ternyata Eko Pesantren. Oke, Empower kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Mas Abrari ya tentang tren eco-friendly zaman now sama anak Gen Z. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Abrari ya, anggota DPRD Jawa Timur. Untuk di segmen kedua ini, Empower kita akan membahas tentang peran pemerintah dan regulasi dalam mendukung gaya hidup hijau. Nah, sejauh ini Mas Abrari, apa sih langkah konkret dari DPRD Jawa Timur dalam isu lingkungan yang bisa relate dengan gaya hidup Gen Z saat ini? Ya, jadi di Pemprov Jawa Timur itu jadi mencoba menstimulasi, memancing kecenderungan eco-friendly ini. Saya lihat pemerintah provinsi itu kan setiap tahun ada bantuan kepada sekolah-sekolah, pada madrasah dan yang sebangun dengan itu, tetapi persyaratannya harus memenuhi kualifikasi kaitan dengan eco-green tadi itu. Jadi sekolah misalkan yang bisa mendapatkan bantuan adalah sekolah yang memenuhi unsur-unsur ini. Sekolahnya tidak gersang, rapi, bersih, mengutamakan kesehatan, lingkungan sekolah, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya regulasi yang dibuat di Jawa Timur itu menstimulasi satu hal, kemudian merangsang anak didik untuk care terhadap lingkungan sekolah. Karena kalau nggak begitu kan sudah dari awal sudah agak keliru kita menerapkan budaya pada tingkatan rumah yang merupakan satuan terkecil pendidikan. Maka dari sisi itu ini dilombakan untuk memancing, satu itu. Yang kedua, kemudian membuat regulasi di mana unsur kesehatan dan kebersihan itu menjadi prasyarat di mana lembaga tertentu untuk mendapatkan bantuan atau pembinaan yang pantas dari Provinsi Jawa Timur. Oke. Kalau di Madura sendiri ada nggak sih Mas program yang mendukung pengurangan sampah plastik atau energi hijau selain di pesantren itu tadi? Ya. Di rumah-rumah penduduk, terutama yang saya lihat, saya lupa istilahnya ya, Iris ya. Jadi batik misalkan, nah tren yang kaitannya dengan eco-friendly ini, batik sekarang itu kan tidak lagi menggunakan cat yang bernuansa kimia. Tetapi batik-batik sekarang itu langsung diwarnai dengan daun yang dicantumkan. Eco-print. Eco-print, eco-print, I see. Nah, itu sudah mulai dikembangkan di home industri batik kaitan dengan ini untuk mengurangi populasi kimia di sentra-sentra batik di Madura terutama saya lihat. Jadi warnanya sih warna alam. Betul. Warna alam. Warna daun ya Mas ya. Warna daun.
Oh, berarti di Madura sendiri sudah mulai ada banyak program yang mengembangkan dengan menggunakan ekoprint itu tadi. Iya, sudah mulai gitu ya. Sudah mulai. Bahwa sesungguhnya apa namanya ya? Kadang-kadang kita itu lupa bahwa alam di sekitar kita itu berkontribusi terhadap kehidupan kita. Kemudian karena kelupaan itu, maka alam apa namanya dieksploitasi penuh gitu ya. Padahal kalau kita mau merujuk kepada apa yang ada di sekitar kita kan bisa digunakan. Betul sekali. Lalu menurut Mas Abrari sendiri, kalau misal di sekolah sama kampus itu udah cukup atau belum sih untuk menanamkan gaya hidup ramah lingkungan? Menurut saya belum cukup. Kita sudah agak terlambat kalau harus dibandingkan dengan dunia lain. Maksudnya dunia. Oh iya, saya langsung pikir horor gitu ya. Dunia lain. Oke. Jadi ngeri sekali memang. Jadi pertama kali saya ke Bali, ketika Sanur di medsos diungkap begitu indah gitu ya. Begitu saya datang ke Bali waktu itu, subhanallah, sampahnya gitu ya. Nah, kalau sampah ini dibiarkan seperti itu, maka akan mengundang sesuatu yang lain. Contohnya, Pak? Contohnya misalkan, jadi sampah-sampah yang membuat atau merangsang lalat untuk datang. Oh iya, betul. Kemudian lalat datang, lalu di sekitar itu ada warung tapi ada lalatnya kan. Iya. Kan kemudian wisatawan tidak tertarik untuk mengonsumsi itu. Nah, bagi saya para orang tua jadi memberi, karena di rumah itu figur bagi anak itu kan orang tua. Betul. Madrasah pertama ya. Madrasah pertama itu kan orang tua. Jadi kalau dulu itu ada peribahasa, kalau guru kencing berlari, murid kencing, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya kalau misalkan orang tua sebagai guru di rumah memberi contoh, maka anak kemungkinan akan membuat aktivitas yang jauh lebih parah. Maka peribahasanya diubah. Kalau guru kencing berdiri, ada kemungkinan muridnya mengencingi guru, kan begitu ya. Oh iya. Ya. Jadi oleh karena itu siapapun, guru, orang tua, kemudian pemerintah, pejabat, atau siapapun lah, bagi saya itu penting untuk memberikan contoh yang baik. Kalau di luar kan sudah lama nih yang begini nih. Iya, betul. Nah, kalau mau ekstrim misalkan di Korea Utara, kalau udah nggak patuh sama pimpinannya Kim Jong Un, dihabisin kan gitu. Iya, otoriter banget ya Pak ya di sini. Cuma pertanyaan saya ketika mencontohkan Kim Jong Un yang seperti itu, maka pertanyaannya emang boleh sebercanda itu kan enggak untuk ngurusi eco-friendly ini. Iya. Nah, semua pihak, tidak harus pemerintah ya, karena tren sekarang itu kalau saya lihat di komen-komennya media sosial apa pemerintah gitu ya. Nah, pemerintah itu hanya sebagian kecil dari populasi masyarakat yang begitu luas. Maka karena itu perlu dimunculkan sejak usia dini. Kita itu kurang apa? Dari dulu kan kita sudah belajar bahwa kebersihan itu bagian dari iman, kan gitu ya. Betul. Tapi kan prakteknya kan tidak selalu begitu. Nah, ini tantangan buat kita ya, terutama orang tua yang masih muda, yang masih bisa kita harapkan untuk mengerti gitu ya. Sebagaimana lagunya Ariel gitu ya, cobalah mengerti. Coba. Berarti itu tadi termasuk tantangan terbesar dalam menjadikan eco-friendly agar nggak cuma jadi tren tapi juga jadi kebutuhan ya Mas ya. Satu lagi menurut saya, Iris. Dalam satu teori itu pada mulanya seseorang itu harus dipaksa. Nah, seseorang yang dipaksa itu kemudian etapa berikutnya dia akan terpaksa melakukan itu. Kemudian ketika dipaksa, terpaksa,
Yang ketiga, terbiasa. Iya, Lalu bisa. bisa. Nah, saya kira ke depan pemerintah dimanapun pada satuan terkecil perlu memaksa. Bagaimana caranya memaksa? Nah, hari ini misalkan ruangan depannya harus bersih. Nah, siapa yang tanggung jawab di situ? Kalau tidak bertanggung jawab, maka kita kasihkan punishment. Nah, lama-lama pola-pola yang seperti ini, kalau berlangsung secara terus-menerus, ini akan menjadi habit. Kalau dulu kan ketika ada anak kecil itu, kan ditakut-takutin tuh. Nah, jadi dia mengerjakan itu karena takut. Betul. Nah, tetapi kemudian karena ini sudah terpaksa melakukan itu gitu ya, kemudian terbiasa dan bisa aman. Nah, ini yang saya kira belum dimulai. Pemerintah misalkan di dalam mobil wajib ada tempat sampah. Betul. Siapapun yang membuang sampah dari mobil kena tilang misalkan. Kena denda ya. Kena denda. Iya, saya setuju sih itu, Mas. Gitu. Ini kan enggak, itu pada konteks kebersihannya, belum pada konteks membahayakan penumpang atau pengendara yang lain. Para perokok misalkan membuang puntung rokok di jalan, lalu ada pemotor lewat kan bisa berbahaya. Nah, ini saya kira perlu ada regulasi juga. Saya ingat betul, Yuris ya, tahun 2009 ada undang-undang lalu lintas. Dulu kan orang kalau disuruh pakai helm kan tak marah senang. Pala-pala gue gitu ya, apa urusan lo gitu kan. Nah, tetapi kemudian ketika ini dipaksakan menjadi regulasi, coba sekarang siapa yang berani naik motor di depan bapak polisi? Iya juga. Tanpa helm maksudnya ya. Jadi mereka sadar bahwa kepala itu penting. Iya, betul. Oke. Bisa karena terbiasa. Nah, menjadikan sebuah keterbiasaan ini ternyata butuh sedikit paksaan dalam tanda kutip yang positif ya, empowernya. Oke. Seru banget di segmen 2 ini. Kita akan balik lagi ke segmen 3, tetap di Podcast Suara Rakyat. Segmen terakhir, tapi di segmen terakhir ini saya ingin membahas tentang gimana caranya mengubah mindset dari tren menjadi gerakan kolektif tetap sama Mas Abrari ya. Nah, kalau menurut Mas Abrari nih, pernah nggak sih membayangkan wajah Jawa Timur kalau Gen Z ini konsisten dengan gaya hidup hijau? Ngebayangin pernah berimajinasi tuh ngebayangin kira-kira Jawa Timur bakalan kayak gini nih kalau misalkan Gen Z-nya konsisten dengan gaya hidup yang hijau. Dulu kita pada saat belajar bahasa Inggris itu kan ada dua ya. Pertama, kata benda nggak beraturan. Betul. Yang kedua, kata benda yang beraturan. Ya. Saya memahami Gen Z ini adalah kata benda yang beraturan. Cuma kalau tadi pertanyaannya membayangkan gitu ya, membayangkan, nah nggak tahu ya. Tetapi negara paling jorok itu di dunia yang saya lihat itu adalah India. Betul. Atau Bangladesh. Nah, ya seperti itu. Ketika ada pembiaran di Jawa Timur atau di Indonesia soal bagaimana cara membuang sampah, dan sampah ini harus dibuang kemana, seperti halnya di Bangladesh, seperti itu. Carut-marut, dan seterusnya. Nah, tetapi sekali lagi, saya meyakini bahwa anak-anak kita, Gen Z kita, mindsetnya sudah mulai berubah. Pertama, kebersihan itu penting. Yang kedua, mengobati itu masih tidak jauh lebih baik daripada menjaga kesehatan. Nah, kalau misalkan sekali lagi wajah Jawa Timur itu dibiarkan liar terkait dengan sampah-sampah ini, maka yang lain-lain itu akan ngetret ya, nggak masuk ke Jawa Timur. Investasinya nggak masuk, kemudian pariwisatanya juga nggak masuk, dan seterusnya. Nah, jadi kalau di Bali yang saya datangi kemarin sudah mulai juga
sudah mulai, misalkan kalau mau masuk ke wisata ini, itu diperiksa dulu tuh tasnya atau bawaannya ya. bawaannya apa nih. Mm-mm. Atau misalkan kalau ke Jogja, kalau mau naik ke gunung di dekat Merapi itu di pos 3 udah diperiksa. Kalau dia bawa rokok misalkan 1 bungkus, maka ketika turun dia harus mengembalikan puntung sebanyak rokok yang dia bawa ke gunung. Oh, Nah, oke. Nah, itu yang kemarin terjadi di gunung apa namanya dekat Merapi itu ya. Iya. Nah, jadi itu sudah mulai kan, berarti sudah Iya. ada kesadaran dari Gen-Z kita yang naik ke gunung. Kalau sebelumnya kan terserah mereka mau mas apa dibuang di situ. Betul. Sekarang enggak. Sekarang sudah Sekarang ada peraturan seperti itu Ya. ya. Sudah ada peraturan, jadi para pendaki ini diperiksa dia bawaannya apa. Kalau misalkan dia bawa mie instan 10 bungkus, pulangnya dia harus nyetor nanti 10 bungkus. Oke. Yang sudah terpakai. Kalau kurang kena denda. Nah, itu katanya. Ada denda Ada ya denda. di situ, ada punishment ya. Yes, ada punishment. Nah, ini cara kita membuat generasi muda itu taat kepada aturan, taat kepada lingkungan. Karena jujur ya Yuris, dunia kita itu kan hari ini iklimnya, kemudian yang lain-lain ini nggak baik-baik saja. Kenapa bisa menjadi begitu? Bumi itu kalau dia terluka, kalau lukanya tidak parah, maka bumi itu sanggup menyembuhkan luka yang dia merecovery sendiri ya. Tetapi kalau lukanya bumi ini sudah terlalu banyak, terlalu parah, bumi udah nggak sanggup. Nah, ketidaksanggupan bumi ini kemudian kalau kita memiliki kepekaan terhadap bumi, ya seperti ini. Musim hujan, waktunya kepanasan, iya gitu. Benar. Kayak lagu dangdut ya. Nah, itu tadi. Maka oleh karena itu, nah kaitannya dengan Gen-Z dan eco-friendly ini kan sudah mulai mulai ya. Sepanjang yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita datang ke hotel sudah airnya kan sudah tidak lagi berbungkus plastik. Iya. Kemasannya, jadi ada botol di situ cuma disediain ada dispenser ya, jadi bisa ambil dispenser di situ. Nah, artinya kalau bersama-sama seperti ini, saya optimis pada akhirnya. Tetapi saya khawatir juga sebagai warga bangsa, saya ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya. Jadi penduduk Indonesia itu ibaratnya adalah jamaah di sebuah masjid. Ada 1 orang yang nyapu-nyapu gitu ya. 99 lainnya buat kotor di situ. Nah, tapi mungkin itu dulu. Iya. Nggak tahu nanti ke depan. Iya. Oke. Nah, sekolah atau dimanapun bisa membuat woro-woro juga. Jadi dulu di Surabaya kan sudah ada kalau mau naik bis ini harus bayarnya pakai botol. Betul. Itu kan dalam rangka itu. Sekolah juga begitu. Siapapun siswa yang berhasil mengumpulkan 10 gelas plastik di sekolah atau sampah, sekolah memberi reward misalkan. Nah, ini kan supaya sekali lagi wajah Provinsi Jawa Timur itu bukan wajah seperti yang ditampilkan oleh Bangladesh. Tuh. Sudah ada gambaran kalau memang ini ternyata bisa jadi tren yang positif dan akhirnya bisa jadi budaya, kita terjauh dari yang namanya resiko-resiko yang tidak baik ya, Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, bisa nggak sih, Mas? Aku nyelok Mas, nyelok Pak, bingung. Mas aja deh gitu kan. Anak muda ini bisa nggak sih Mas ngajak orang tua dan komunitasnya untuk gerakan hijau menurut Mas Abrari gimana? Saya kira bisa. Saya kira bisa dan saya yakin bisa. Jadi di tengah teknologi yang demikian masif hari ini, adik-adik kita itu kan mesti browsing kota terbersih di dunia, kan muncul
apa namanya, New Zealand. Nah itu kan New bersih, Zealand, ya. bersih juga dan seterusnya. Nah tetapi kampanye ini itu kan harus terus menerus dilakukan Betul. oleh siapapun, dan kampanye yang paling efektif itu adalah kampanye yang action plan gitu ya, yang langsung memberikan contoh. Nah saya khawatir kalau gerakan ini hanya berlangsung beberapa saat, mereka akan kembali ke masa lalunya yang seperti itu. Jadi saya jadi teringat dulu, ada sebuah buku itu Yuris ya. Buku ini ditulis oleh Paulo Freire di Amerika Latin. Dia menulis dengan judul buku itu Pendidikan Kaum Tertindas. Paulo Freire ini memang mendidik pindah-pindah. Tetapi ketika misalkan ditinggal, balik lagi, dia kembali kepada kebodohannya. Nah, oleh karena itu, saya ingin Gen Z, pemerintah, dan siapapun stakeholder yang care terhadap kebersihan ini, ayo bersama-sama. Bersama-sama tak henti-hentinya. Saya kira kalau semua media mainstreamnya adalah urusan kebersihan, mereka akan masuk ke situ semua. Iya. Jadi memang harus to be continue ya, harus to be continuous, terus-menerus digalakkan ya. Nah, terakhir nih, Mas, sebelum closing, boleh dikasih closing statement nggak untuk episode kali ini? Oke. Jadi, closing statement saya itu, kebersihan itu kan berharga. Betul. Nah, maka seseorang, Gen Z atau siapapun, supaya dia juga berharga, tergantung kepada apa yang dia lakukan. Maka kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang berharga, diakui atau tidak diakui, orang lain akan memberikan apresiasi bahwa dia merupakan sosok yang berharga. Sebaliknya seperti itu. Itu aja mungkin Iris ya. Oke, keren banget. Terima kasih Mas Sabrari. Hari ini sudah berkenan datang ke sini untuk kita membahas tentang eco-friendly ya. Harapan kita semua kita bisa merawat lingkungan bersama-sama ya, tidak hanya kita sendiri atau 1-2 orang saja, tapi seluruhnya. Agar apa? Agar tetap terjaga dengan baik, dan yang pasti generasi selanjutnya pun juga bisa memiliki budaya yang baik, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Saya Yuri Sabrina pamit, dan juga Oke, saya Mas Sabri pamit juga. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.